Porsinya. Kita video guys, video. Pak, buka pen, buka. Apa sih? Foto lah sini. Foto ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kunjungan kerja dan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan, Tutok 15 Desember 2020. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah beserta rombongan, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Barito Selatan, yang terhormat Bapak Kasubag PU Kantor Kementerian Agama Barito Selatan, yang terhormat Bapak Kasih Pendis Kantor Kementerian Agama Barito Selatan, yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas beserta seluruh pengawas pendidikan Islam Kabupaten Barito Selatan, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan beserta seluruh guru dan pegawai PNS dan non-PNS Madrasah Aliyah Barito Selatan, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya selaku pembawa acara hari ini akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sepatah kata dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan. Yang ketiga, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan. Yang keempat, pengarahan dan pembinaan ASN dan PPNPN Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan. Kelima, doa. Keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Masuk pada acara kedua, yaitu sepatah kata dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fauzi. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas keafiatan, kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan ini. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga yang akhir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Dinas Islam Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Kasubag PU Kasih Pendidikan Islam, Ketua Jawas, para wakil kepala madrasah, dan seluruh dewan guru yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Akanwil yang melakukan kunjungan
bekerja dan sekaligus silaturahmi di Madrasah Aliyah Bali Selatan ini dengan selamat. Dan perlu dalam kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal tentang situasi dan kondisi Madrasah Aliyah hingga saat ini. Bapak Kakak yang saya hormati, saya akan sampaikan sekilas tentang profil madrasah atau MAN dari Selatan, Kabupaten Bali Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdirinya pada tahun 1967. Pada waktu itu pembukaan pendidikan guru agama pertama di Abdi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1978 menjadi Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah dengan status swasta. Kemudian pada tahun 1996 Madrasah Aliyah swasta menjadi Madrasah Aliyah negeri. Berkembang hingga saat ini pada tahun 2018 menjadi dengan nama Madrasah atau MAN Barito Selatan. Kemudian tahun 2020 ini sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam berubah nama dengan nama MAN Barito Selatan MA plus keterampilan. Itu sekilas tentang berdirinya Madrasah Aliyah swasta. Dan kemudian juga setelah menjadi madrasah negeri ada sebanyak 6 orang kepala madrasah. Pada tahun 1996, periode tahun 96 sampai 2001 itu dipimpin oleh Bapak Kepala Bansah. Ya. Kemudian periode 2001 hingga 2005 itu dipimpin oleh almarhum Bapak Haji Maksuri. Kemudian periode 2005 sampai 2006 Bapak Ahmad Salam yang kebetulan sekarang menjadi gubernur sini. Pak Ahmad Salam, selamat cerita. Kemudian Pak Nurdin Kepala MAN periode 2006-2011. Kemudian Pak Muhammad Irfan SID periode Kepala MAN periode 2011-2019. Dan selanjutnya adalah periode Kepala MAN 2019-2020. Saya sendiri kan. The next one. Insyaallah pada hari ini saya akan memasuki masa Bapak sekalian sebagai kemudian terkait dengan sarana prasarana luas tanah sekitar 7.000 meter persegi. Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang adalah rumah-rumah penduduk. Di sebelah depan jalan raya jalan ini. Kemudian terkait dengan bangunan fisik ruang kepala madrasah satu paket dengan ruang kepala TO itu yang tadi kita sampaikan. Kemudian ruang belajar ada 21 rombongan belajar, ruang guru satu, kemudian ruang laptop ada 2 buah, kemudian ruang laboratorium IPA yang menyatu untuk menjadi satu. Jadi ada di sana ada laboratorium fisika, kimia, biologi menjadi satu, Pak. Yang seharusnya kalau di tingkat SMA IPA itu sudah menjadi ada fisika, ada kimia, ada biologi. Kemudian laboratorium keterampilan ini yang ini Pak ada 3 ruang bangunan tahun 2019 sehat ruang keterampilan. Kemudian ruang perpustakaan masing-masing satu. Itu
itu tentang keadaan terkait dengan sarana prasarana. Yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Guru ASN sebanyak 25 orang. Guru ASN 25 orang. Kemudian guru honor atau PPMPN 17 orang. TO ASN 4 orang. TO PPMPN atau honorer 6 orang. Kemudian juga ada pesuruh, ada penjaga, ada satpam, dan juga ada servis 5 orang. Jumlah semuanya 57 orang. ASN 28 orang dan non ASN ada 29 orang. Dan berdasarkan fakta di lapangan, ada beberapa kebutuhan guru yang sangat kami perlukan, terutama yang terkait dengan pengembangan program berbasis keterampilan. Mungkin barangkali kami memerlukan kebutuhan guru teknik otomotif dan teknik multimedia. Ini sangat mendesak sekali, Pak. SK-nya sudah terbit dan keadaan guru yang terkait dengan program ini kami belum memiliki. Itu terkait dengan kebutuhan guru. Kemudian jumlah siswa sebanyak 600 berdasarkan data teknis yang terakhir adalah 691 siswa dengan rombongan belajar 21 rombongan belajar. Program studi yang kami kembangkan yang pertama matematika dan ilmu alam, kemudian program ilmu sosial dan program ilmu keagamaan. Kemudian kurikulum yang kami kembangkan adalah kurikulum 13 sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal pada darurat pandemi COVID-19, kurikulum darurat pandemi COVID-19. Alhamdulillah kami sudah selesai melaksanakan penilaian akhir semester, Pak, untuk semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Insyaallah tahun hari Jumat nanti akan dibagikan laporan hasil ulangan. Lalu kegiatan ekstrakurikuler yang kami kembangkan antara lain insyaallah pada tahun semester depan, kalau nanti sudah menjalani era normal atau sudah bisa tatap muka, kami akan mengembangkan satu kegiatan lagi adalah memanas. Dan yang sebelumnya ada pramuka, ada kegiatan senda, tari, kemudian komputer dan sebagainya. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang kami kembangkan. Dan beberapa macam kegiatan teknis akademik maupun non akademik, alhamdulillah madrasah kami selalu meraih prestasi dari tingkat kabupaten ke provinsi, bahkan juga sampai ke tingkat nasional. Dan yang baru kegiatan adalah hijab putri hijab nasional. Alhamdulillah ada siswa madrasah saya mendapat juara kedua untuk kategori putri hijab pertama. Lalu yang terakhir yang perlu juga kami sampaikan, Bang, bahwa rata-rata 100% untuk kelulusan dari ujian madrasah maupun ujian nasional yang terjadi tahun. Untuk kemudian para alumninya juga tersebar di perguruan tinggi yang favorit. Ada juga yang masuk ke dunia kerjaan berusaha. Dan alhamdulillah juga mungkin lulusan yang sudah 10-20 tahun yang lalu itu sudah banyak yang berhasil yang menduduki jabatan di tingkat kabupaten kota. Pak Arbaja kebetulan beliau adalah alumni Man Selatan. Kemudian yang di Sekretaris Direktorat Jenderal Bapak Muhammad Tamrin itu juga alumni daripada Man dan Selatan ini. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini semuanya bernilai ibadah.
Dan saya berpesan juga siapapun nanti yang diamanahi atau diberikan kepercayaan untuk memimpin madrasah ini bisa